anak-anak semuanya, berjumpa kembali. Bagi yang belum kenal dengan Ibu ingin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama Ibu Dian, tapi anak-anak boleh memanggil Ibu dengan Ibu Karin juga ya. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, maka Ibu ingin mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu ya, teman anak-anak. Semoga anak-anak dapat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat menjadi lancar dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Oke? Oke, Ibu akan awali dengan berdoa secara bersama-sama yang akan dipimpin sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yeay. Kita lanjut dulu ya ke halaman berikutnya. Nah, anak-anak, tetap semangat ya, dan jangan bosan-bosannya untuk mendengarkan Ibu di setiap pertemuan ya. Yeay. Sekarang, marilah kita belajar ya secara bersama-sama. Nah, pertama-tama Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar anak-anak selama ini, selama di rumah? Semoga anak-anak tetap sehat selalu ya, dan tidak sakit. Nah, sebelumnya, persiapkan diri dulu yuk anak-anak untuk memulai pembelajaran. Akan tetapi, sediakan bukunya dan alat tulisnya kalau ingin mencatat ya selama Ibu menjelaskan. Dan jangan lupa, seperti yang tadi Ibu katakan di awal, kita mulai dengan berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, agar semuanya menjadi mudah dipahami dan dimengerti tentang materinya ya. Oke? Nah, Ibu ingin bertanya, pada hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2, di mana kita akan membahas tentang soal-soalnya yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Oke? Tapi sebelumnya kita belajar tentang apa, anak-anak? Nah, kita belajar tentang operasi hitung bilangan cacah, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga campuran. Setelah itu, kita lanjutkan dengan pembulatan dan penaksiran dari bilangan cacah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membahas soal-soal tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 ya, anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang peraturannya terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa melihatnya di sini.
dan memperhatikan selama Ibu menjelaskan tentang materi ini ya, oke? Agar anak-anak dapat lebih memahami lagi apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang Ibu katakan tentang berikut dengan caranya atau langkah-langkahnya atau jalannya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau sudah memahami penjelasan dari Ibu, boleh tulis tanda jempolnya di kolom chatnya ya, oke? Atau kalau ingin menanyakan tentang materi pada hari ini atau materi yang kemarin-kemarin, juga boleh diketik di kolom chatnya ya anak-anak. Nah, yuk kita langsung saja ya bahas tentang soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar anak-anak dapat memahami kembali mengenai cara-caranya dan langkah-langkahnya, agar dalam mengerjakan soal ulangan nanti, anak-anak bisa untuk mengerjakannya dengan baik. Oke? Nah, berikut ini adalah pembahasan mengenai soal-soal latihan dan jawabannya tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Lalu berikut ini adalah soal-soal latihannya. Nah, ini tentang soal-soalnya ya anak-anak. Bisa dilihat terlebih dahulu, lalu nanti kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak bisa mempause video ini ketika anak-anak ingin mencatat tentang soal-soalnya ini ya anak-anak. Baru setelah itu, anak-anak boleh melanjutkan untuk memainkan videonya kembali. Oke? Ini untuk nomor 1, soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, yang ini untuk nomor soal nomor 4 dan 5 dan 6. Tapi yang nomor 6 ini ada beberapa bagian. Ada 8 bagian yang harus anak-anak perhatikan ya. Nah, ini untuk soal nomor 7-nya. Ada 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian D. Nanti anak-anak juga boleh mencatatnya ya, setelah pembelajaran kita selesai. Oke? Nanti setelah pembelajaran kita sudah mau selesai, Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana anak-anak bisa mendapatkan materi ini. Oke? Kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang ini,
Untuk soal nomor 8 tentang operasi hitung dari bilangan penjumlahan, pengurangan, dan campuran tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, kalau untuk soal nomor 9 ini adalah tentang soal cerita ya anak-anak. Jadi akan lebih baik jika anak-anak menuliskan seperti diketahui dan ditanya. Nanti contohnya akan Ibu perlihatkan kepada anak-anak di halaman berikutnya ya anak-anak. Nah, ini untuk soal nomor 10. Juga sama tentang soal cerita tentang bilangan pangkat 2. Nah, untuk soal nomor 11 ini, sebenarnya soalnya ini tentang bukan 16 kuadrat dan 19 kuadrat saja yang dikerjakan, tapi dengan contohnya. Tapi contohnya itu dalam bentuk bilangan ratusan. Bagaimana contohnya? Apakah anak-anak tahu? Kalau ada yang tahu, boleh tunjuk tangannya loh. Boleh tulis di kolom chatnya juga. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bahas soal-soalnya secara bersama-sama. Berikut ini adalah soal nomor 12 yang tentang penugasan itu, tentang kartu-kartu dari bilangan-bilangan dari 0 sampai 9. Ada 2 bagian ya anak-anak pertanyaannya. Pertama-tama tentang bilangan-bilangan kuadrat dan juga tentang akar kuadratnya dari bilangan kuadrat yang sudah anak-anak temukan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah soal nomor 13 tentang akar pangkat 2 ya anak-anak. Jadi anak-anak menebak nih, titik-titiknya ini berapa sama dengan 7 misalnya. Dari A sampai F. Oke? Nah, berikut ini adalah soal nomor 14 ya anak-anak tentang hasil akar pangkat 2 dari bilangan-bilangan di bawah ini. Dari A sampai dengan F juga ya anak-anak. Ini soal nomor 15-nya. Tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian. Lalu ada campuran juga anak-anak dari A sampai dengan F.
Nah, berikut ini adalah soal-soal nomor 16, juga sama tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga campuran ya anak-anak. Oke anak-anak, nah berikut ini adalah soal cerita juga ya anak-anak, yang soal nomor 17 ini tentang bilangan pangkat duanya ya anak-anak, dari bilangan 2 angka yang dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambahkan dengan bilangan 100. Hasilnya akan menjadi 26 pangkat 2. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ditanyanya itu bilangan berapakah dari aku tersebut, seperti itu. Oke. Nah, berikut ini adalah soal nomor 18-nya ya anak-anak, tentang soal cerita juga, akan tetapi ini bercerita tentang selisih luas dari kedua kertas yang dimiliki oleh Dimas. Ayo, kemudian kita lanjutkan. Soal nomor 19 ini juga tentang soal cerita yang menceritakan tentang panjang sisi lantai dari sebuah ruangan yang berbentuk persegi. Lalu lantai tersebut akan dipasangi keramik yang berbentuk persegi juga, yang memiliki panjang sisi 30 cm. Jadi ini ditanya tentang berapa banyak keramik yang diperlukan. Seperti itu, oke anak-anak? Nah, berikut ini adalah untuk soal nomor 20 dan 21 dari soal akar pangkat 2 juga. Hanya saja yang soal nomor 20 ini tentang harga jual tanah yang ditotalkan, itu sekitar berapa rupiah, seperti itu. Dan juga yang nomor 21 tentang luas dari seluruh sisi kardus tersebut, itu sekitar berapa sentimeter pangkat 2. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yuk, sudah menunggu-nunggu kan untuk membahas jawabannya? Yuk kita langsung saja bahas jawabannya ya anak-anak, secara bersama-sama. Nah, untuk jawaban nomor 1 itu adalah, jadi kalau ditanyakan 11 pangkat 2 sama dengan berapa, seperti itu, maka kita akan menjawabnya seperti ini. 11 dikalikan dengan 11 sama dengan 121. Yang artinya itu adalah perkalian 11 dituliskan sebanyak 2 kali. Maka kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah hasil bilangan pangkat 2 dari 11 pangkat 2 adalah 11 dikalikan dengan 11 sama dengan 121 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Jawaban nomor 2 tentang bilangan kuadrat yang terletak di antara bilangan 200 dan juga bilangan 275, yaitu 15 kuadrat
Atau yang disebut juga dengan 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikalikan dengan 15 yang hasilnya itu menjadi 225. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan 16 pangkat 2 sama dengan 16 dikalikan dengan 16 juga sama dengan 256. Anak-anak bisa menghitung perkalian dari bilangan pangkat 2 ini dengan perkalian bersusun pendek ya anak-anak, atau mau bersusun panjang juga boleh. Oke? Nah, sebagai jawaban akhirnya, kita juga dapat menuliskan urutan yang terdapat pada bilangan 200 dan bilangan 275 menjadi seperti ini. 200 dan 275-nya tidak perlu dihitung ya anak-anak. Jadi, yang dihitung hanya di bilangan tengah-tengahnya saja yang sudah Ibu tandakan dengan warna orange ini, yaitu 225 dan juga 256 ya anak-anak. Nah, dengan menyebutkan bilangan pangkat 2-nya atau yang disebut juga dengan bilangan kuadratnya yang terletak di antara bilangan 200 dan juga bilangan 275, yaitu bilangan 15 dan bilangan 16 ya anak-anakku. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Penjabarannya adalah seperti ini. 275 ditambahkan dengan 15 pangkat 2. Sama dengan yang Ibu maksudkan dengan caranya atau jalannya itu seperti ini ya anak-anak, bukan langsung dijawab begitu saja ya. Nah, jawabannya itu adalah seperti ini penjabarannya anak-anak. Jadi 275 ditambahkan, maksudnya ditambahkan dengan, boleh masukkan tanda kurung seperti ini, boleh juga tidak ya anak-anak. 15 dikalikan dengan 15. Lalu sama dengan 275 ditambahkan dengan 225 sama dengan 500 ya anak-anak. Kalau mau menjumlahkan atau mengurangkan atau membagikan juga boleh menggunakan cara bersusun tadi ya anak-anak. Maka hasil operasi hitung dari 275 ditambahkan dengan 15 pangkat 2 sama dengan 500 ya anak-anak. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 4 tentang 500 dikurangkan dengan 15 pangkat 2 ditambahkan dengan 9 pangkat 2 sama dengan 500 dikurangkan dengan, boleh akan lebih baik jika kita menggunakan tanda kurungnya ya, agar lebih memudahkan dalam menghitung bilangan-bilangan ini. Oke anak-anak? Nah, sama dengan 500 dikurangkan dengan 15 dikalikan dengan 15, lalu ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan 9. Sama dengan 500 dikurangkan dengan 225 yang merupakan hasil dari 15 dikalikan dengan 15. Lalu kita tambahkan nih dengan 81 yang merupakan hasil dari bilangan 9 dikalikan dengan 9. Sama dengan 500 dikurangi dengan 306.
sama dengan 194 anak-anak. Maka hasil operasi hitung dari 500 dikurangi dengan 15 pangkat 2 ditambahkan dengan 9 pangkat 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 194. Oke anak-anak? Nah, oke, kita lanjutkan ya anak-anak dengan soal nomor 5, yaitu berapakah hasil operasi hitung dari 8 pangkat 2 dikalikan dengan 4? Nah, kita hitung secara perlahan-lahan ya. Jadi, jalannya itu seperti ini. Pertama-tama kita hitung 8 pangkat 2-nya itu sama dengan berapa? Terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan 4. Contohnya, 8 dikalikan dengan 8, lalu kita kalikan dengan 4, sama dengan 64 dikalikan dengan 4, sama dengan 256. Jadi, hasil operasi hitung dari 8 pangkat 2 dikalikan dengan 4 adalah 256 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 6. Yang jawaban A-nya itu adalah kita jabarkan dulu. Dari 7 pangkat 2 ini sama dengan berapa? Seperti itu ya. Sama dengan 7 dikalikan dengan 7 sama dengan 49. Oke anak-anak? Jadi kalau menjawab dengan lengkap seperti ini, akan lebih baik ya anak-anak. Oke? Nah, perkalian 7-nya dituliskan sebanyak 2 kali. Maka, hasil bilangan pangkat 2 dari 7 pangkat 2 adalah 49 ya. Kemudian yang B-nya. Ada 18 pangkat 2 sama dengan 18 dikalikan dengan 18 sama dengan 324. Nah, perkalian 18 ini juga dituliskan sebanyak 2 kali. Maka, hasil bilangan pangkat 2 dari 18 pangkat 2 sama dengan adalah seperti itu, 324. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Berikut ini untuk bagian C-nya, yaitu 20 pangkat 2 sama dengan 20 dikalikan dengan 20 sama dengan 400. Yang penjelasannya itu merupakan perkalian 20 dituliskan sebanyak 2 kali. Maka hasil bilangan pangkat 2 dari 20 pangkat 2 adalah 400 ya anak-anak. Tapi harus dituliskan jalannya terlebih dahulu, itu akan lebih baik. Oke anak-anak? Nah, sekarang kita akan membahas jawaban yang D-nya, yaitu 25 pangkat 2 sama dengan 25 dikalikan dengan 25 sama dengan 625. Sama dengan, ya, penjelasannya ini ya, perkalian 25 dituliskan sebanyak 2 kali. Maka, hasil bilangan pangkat 2 dari 25 pangkat 2 adalah 625. Berikut ini yang E-nya. Ada soalnya, yaitu 50 pangkat 2. Sama dengan berapa ya? Pasti bisa menjawabnya nih anak-anak. 50 dikalikan dengan 50. Baiklah, Ibu akan menjawabnya terlebih dahulu. Sama dengan 2.500. Yang penjelasannya itu adalah perkalian 50 dituliskan sebanyak 2 kali. Maka, hasil dari bilangan pangkat 2, 50 pangkat 2 itu sendiri adalah 2.500 ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anakku. Nah, berikut ini untuk yang jawaban F-nya anak-anak. Nah, ada 53 pangkat 2 sama dengan 53 dikalikan dengan 53 sama dengan 2809. Yang penjelasannya itu adalah perkalian 53 dituliskan sebanyak 2 kali. Maka hasil bilangan pangkat 2 dari 53 pangkat 2 adalah 2809 ya. Kemudian yang G-nya, ada soal berikut ini. 61 pangkat 2 sama dengan 61 dikalikan dengan 61 sama dengan 3721. Di mana perkalian 61-nya itu dituliskan sebanyak 2 kali. Maka hasil bilangan pangkat 2 dari 61 pangkat 2 adalah 3721 ya. Nah, kemudian kita akan membahas jawaban yang hanya, yaitu 72 pangkat 2 sama dengan 72 dikalikan dengan 72 sama dengan 5184, di mana perkalian 72 dituliskan sebanyak 2 kali. Maka hasil bilangan pangkat 2 dari 72 pangkat 2 adalah 5184 ya. Mudah-mudahan sampai di sini anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Nah, berikut ini adalah jawaban untuk nomor 7A-nya. Mungkin di sini masih ada yang bingung tentang bilangan kuadrat. Yang dimaksud itu bagaimana? Jadi, bilangan kuadrat yang terletak di antara bilangan 100 dan bilangan 150, yaitu 11 pangkat 2 sama dengan 11 dikalikan dengan 11, sama dengan 121. Kemudian diikuti dengan 12 pangkat 2, kan masih sebelum 150. Jadi masih memungkinkan untuk menaruh angka ini. Oke? Jadi 12 pangkat 2 sama dengan 12 dikalikan dengan 12, sama dengan 144. Maka kita juga dapat menuliskan urutan yang terdapat pada bilangan 100 dan bilangan 150 menjadi seperti ini ya anak-anak. Ada 100, ada 121, ada 144, ada 150. Akan tetapi yang kita tuliskan itu adalah 121 dan 144-nya saja ya anak-anak. Oke. Dengan menyebutkan bilangan kuadratnya yang terletak di antara bilangan 100 dan bilangan 150, yaitu bilangan 11 dan 12 ya anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan soal yang B-nya. Bilangan kuadrat yang terletak di antara bilangan 300 dan bilangan 350, yaitu 18 pangkat 2 sama dengan 18 dikalikan dengan 18 sama dengan 324 ya. Maka dengan kesimpulannya,
kita juga dapat menuliskan urutan yang terdapat pada bilangan 300 dan bilangan 350 menjadi seperti ini. 300 dan 350-nya tidak perlu diikutkan ya untuk menjawab soal-soal ini. Dari 300, lalu di tengahnya itu bilangan kuadrat yang dimaksudkan itu, yaitu 324, dan kemudian ada bilangan 350. Dengan menyebutkan bilangan kuadratnya yang terletak di antara bilangan 300 dan bilangan 350, yaitu angka 18 ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 8-nya. Yaitu kita disuruh menentukan hasil operasi hitung dari bilangan-bilangan berikut ini. Yang A-nya, 6 pangkat 2 ditambahkan dengan 5 pangkat 2 sama dengan 6 dikalikan dengan 6 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 5 sama dengan 36 ditambahkan dengan 25 sama dengan 61 ya. Akan lebih baik untuk menuliskan dalam tanda kurung seperti ini agar lebih mudah dalam menghitungnya. Oke? Maka hasil operasi hitung dari 6 pangkat 2 ditambahkan dengan 5 pangkat 2 menjadi 61 ya anak-anak. Nah, sekarang yang B-nya. 12 pangkat 2 dikurangkan dengan 7 pangkat 2 sama dengan 12 dikalikan dengan 12. Lalu kita kurangkan dengan 7 dikalikan dengan 7 sama dengan 144 dikurangkan dengan 49 sama dengan 95 ya. Maka hasil operasi hitung dari 12 pangkat 2 dikurangkan dengan 7 pangkat 2 menjadi 95 ya anak-anak. Nah, untuk sekarang kita akan membahas jawaban yang C-nya, yaitu 350 dikurangkan dengan 6 pangkat 2, lalu kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Jadi, ini jawaban yang tepatnya ya, anak-anak. Sama dengan 350 dikurangkan dengan 6 dikalikan dengan 6, lalu dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Sama dengan 350 dikurangkan dengan 36, lalu kita kalikan dengan 9, sama dengan 350 dikurangkan dengan 324. Maka hasil operasi hitung dari 350 dikurangkan dengan 6 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 sama dengan 26. Oke, maksudnya Ibu seperti itu. Hasil akhirnya adalah 26. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 9 ini adalah yang Ibu maksudkan dengan menjawab dengan jalannya ataupun dengan caranya seperti ini kira-kira ya anak-anak. Untuk soal ceritanya akan lebih baik jika menuliskan diketahui dan ditanyanya ya. Oke. Nah, ini diketahui. Aku adalah sebuah bilangan kuadrat di antara 40 dan 100. Atau mau menuliskan 40 dan 100 seperti itu juga boleh. Nah, kemudian
Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, maka hasilnya adalah 10. Lalu ditanya, bilangan berapakah yang dimaksudkan dari aku tersebut? Nah, jawabannya kira-kira seperti ini ya anak-anak. Bilangan kuadrat yang terletak di antara bilangan 40 dan bilangan 100 yaitu kita bisa urutkan dari 7 pangkat 2 sama dengan, itu kan lebih dari bilangan 40, ya kan? Jadi kalau 6 pangkat 2 masih tidak termasuk ya anak-anak, karena kurang dari bilangan 40. Oke? Nah, ini kita urutkan saja bilangannya. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikalikan dengan 7, sama dengan 49. Kemudian yang kedua, ada bilangan 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikalikan dengan 8 sama dengan 64. Kemudian yang ketiganya adalah 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikalikan dengan 9 sama dengan 81. Maka kita juga dapat menuliskan urutan yang terdapat pada bilangan 40 dan juga bilangan 100 menjadi seperti ini. 40, lalu diikuti dengan bilangan 49, lalu diikuti dengan bilangan 64, lalu diikuti dengan bilangan 81, lalu diikuti dengan bilangan 100. Tapi bilangan 40 dan bilangan 100-nya ini tidak perlu diikutkan ya anak-anak. Hanya bilangan 49, bilangan 64, dan juga bilangan 81-nya. Dengan menyebutkan bilangan kuadratnya yang terletak di antara bilangan 40 dan bilangan 100, yaitu angka 7, angka 8, dan angka 9 ya. Oke, kita lanjutkan dengan akan tetapi kalau angka puluhan dan satuanku itu dijumlahkan, hasilnya adalah 10, maka bilangan yang paling tepat yang mendeskripsikan dari aku tersebut adalah 64, yang merupakan bilangan pangkat 2 dari 8. Untuk penjelasan lebih lanjutnya sama dengan 8 dikalikan dengan 2 sama dengan 8 kalikan 2. Maaf, 8 dikalikan dengan 8 sama dengan 64. Lalu kan bilangan yang dijumlahkan hasilnya adalah 10 adalah 6 ditambahkan dengan 4 sama dengan 10. Jadi makanya jawabannya adalah 64 karena 6 tambah 4 sama dengan 10. Sedangkan bilangan lainnya jika ditambahkan hasilnya bukan 10. Seperti itu anak-anak, oke? Baiklah, kita lanjutkan dengan jawaban nomor 10, yaitu diketahui aku adalah sebuah bilangan kuadrat di antara 20 dan 40. Lalu, jika aku ditambahkan dengan 122, hasilnya menjadi 158. Lalu ditanyanya, bilangan berapakah yang dimaksudkan dari aku tersebut? Jawabannya, bilangan kuadrat yang terletak di antara bilangan 20 dan bilangan 40, yaitu setelah bilangan 20 dan sebelum bilangan 40 ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikalikan dengan 5 sama dengan 25. Lalu yang berikutnya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Maka kita juga dapat menuliskan urutan yang terdapat pada bilangan 20 dan bilangan 40 tersebut menjadi seperti ini. Jadi 20 dan 40-nya tidak usah diikut sertakan dalam menulisnya ya. Jadi untuk menulisnya boleh, tapi bilangan kuadratnya itu adalah 25 dan 36. Oke, dengan menyebutkan bilangan kuadratnya yang terletak di antara bilangan 20 dan bilangan 40, yaitu angka 5 dan angka 6. Oke? Sip ya anak-anak? Masih semangat kan? Oke, ayo kita lanjutkan ya. Nah, namun kalau aku ditambahkan dengan 122, hasilnya itu akan menjadi 158. Maka bilangan yang paling tepat untuk mendeskripsikan aku tersebut adalah 36, yang merupakan bilangan pangkat 2 dari 6. Penjelasannya kira-kira seperti ini ya anak-anak. Jadi 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36. Lalu jika ditambahkan dengan 122 sama dengan 158. Jadi yang paling tepat untuk mendeskripsikan aku tersebut adalah angka 36 ya anak-anak. Oke? Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan dengan soal nomor 11, yaitu hasil dari 16 pangkat 2 dan 19 pangkat 2 sama dengan luas persegi yang dikatakan di halaman sebelumnya, yaitu halaman 45, di mana dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. 16 pangkat 2 sama dengan 16 dikalikan dengan 16 sama dengan 256, atau dapat disebutkan juga dengan 10 ditambahkan dengan 6. Maka luas perseginya sama dengan luas pertama ditambahkan dengan luas kedua, ditambahkan dengan luas ketiga, lalu ditambahkan dengan luas keempat, sama dengan 10 dikalikan dengan 10, lalu ditambahkan dengan 6 dikalikan dengan 10, lalu ditambahkan lagi dengan 10 dikalikan dengan 6, kemudian ditambahkan dengan 6 dikalikan dengan 6, sama dengan 10 ditambahkan dengan 60, lalu ditambahkan lagi dengan 60, lalu ditambahkan kembali dengan 36, sama dengan 256 ya. Ini cara panjangnya loh anak-anak untuk mendapatkan hasil 16 dikalikan dengan 16 sama dengan berapa, seperti itu. Oke? Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang soal 19 pangkat 2-nya, sama dengan 19 dikalikan dengan 19 sama dengan 361, yang kalau ditambahkan menjadi 10 ditambahkan dengan 9. Lalu ada luas perseginya nih, sama dengan luas pertama ditambahkan dengan luas kedua, lalu ditambahkan dengan luas ketiga, kemudian ditambahkan dengan luas keempat, sama dengan 10 dikalikan dengan 10, lalu kita tambahkan dengan 9 dikalikan dengan 10, kemudian kita tambahkan lagi dengan 10 dikalikan dengan 9, kemudian kita tambahkan dengan 9 dikali 9, yang merupakan luas 4. Yang di dalam kurung ini berurutan ya anak-anak, dari luas pertama, lalu diikuti dengan luas kedua, kemudian diikuti dengan luas ketiga, dan
yang terakhir diikuti dengan luas keempat. Sama dengan 100 ditambahkan dengan 90, lalu ditambahkan dengan 90 lagi, kemudian ditambahkan dengan 81, sama dengan 361 ya. Kan ada pertanyaannya tuh, apakah metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan hasil pangkat 2 dari bilangan ratusan sebagai kesimpulannya? Jawabannya adalah ya bisa, dapat digunakan untuk menentukan hasil pangkat 2 dari bilangan ratusan sebagai kesimpulannya ya. Oke, kita lanjutkan kembali materinya. Nah, contohnya sama dengan bilangan ratusan itu yang Ibu maksudkan adalah seperti ini. Contohnya, 101 pangkat 2 misalnya. Sama dengan 101 dikalikan dengan 101 sama dengan 10.201. Atau dapat juga kalau dijumlahkan menjadi 100 ditambahkan dengan 1. Lalu luas perseginya sama dengan luas pertama ditambahkan dengan luas kedua, kemudian ditambahkan dengan luas ketiga, dan kemudian ditambahkan dengan luas keempat. Sama dengan 100 dikalikan dengan 100, lalu ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 100, kemudian ditambahkan dengan 100 dikalikan dengan 1, lalu ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 1, sama dengan 10.000 ditambahkan dengan 100, ditambahkan dengan 100 lagi, lalu ditambahkan dengan 1, sama dengan 10.201 ya anak-anak. Nah, untuk nomor 12-nya, bilangan-bilangan kuadrat berapa sajakah yang ditemukan? Itu pertanyaannya yang dari penugasan. Oke. Jadi contohnya itu kalau bilangan dari satu angka sama dengan 149. Jadi kalau ada yang menjawab seperti ini sudah tepat ya kira-kira anak-anak. Jadi ada bilangan dari dua angkanya juga, yaitu 16, 25, 49, seperti itu ya. Tapi tidak boleh sama dengan angka lainnya, seperti itu, oke? Nah, berapakah akar kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut? Jadi kalau bilangan satu angka, akar kuadratnya sama dengan 1, kalau 4 sama dengan 2, kalau 9 sama dengan 3. Seperti itu ya. Kemudian kalau akar kuadrat dari bilangan dua angkanya sama dengan 16, akar kuadratnya adalah 4, kemudian diikuti dengan 25 yang akar kuadratnya adalah 5, dan kemudian diikuti lagi dengan 49 sama dengan 7 ya anak-anak. Oke. Berikut ini adalah untuk soal nomor 13-nya. Jadi kita mengisi titik-titik ini dengan bilangan yang tepat. Jadi bilangannya berapa, seperti itu. Dari A sampai F. Yang A itu titik-titik, akar dari titik-titik sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. 7 dikalikan dengan 7 sama dengan berapa? Jadi akar dari titik-titik adalah 49 ya anak-anak. Lalu yang B, akar dari titik-titik sama dengan 12. Penyelesaiannya adalah 12 dikalikan dengan 12 sama dengan 144. Jadi akar dari titik-titik itu adalah 144 ya. Lalu yang C-nya, akar dari titik-titik sama dengan 16.
Penyelesaiannya adalah 16 dikalikan dengan 16 sama dengan 256. Jadi akar dari titik-titik ini adalah 256 ya. Kemudian yang D-nya, akar dari titik-titik sama dengan 20. Penyelesaiannya adalah kita tinggal kalikan saja 20 ini 2 kali, sebanyak dengan 2 kali. Sama dengan 20 dikalikan dengan 20 sama dengan 400. Jadi akar dari titik-titik ini adalah 400 ya anak-anak. Lalu yang E-nya, akar dari titik-titik sama dengan 24. Penyelesaiannya, 24 dikalikan dengan 24 sama dengan 576 ya. Lalu akar dari yang F-nya sama dengan titik-titik sama dengan 30. Jadi penyelesaiannya adalah 30 dikalikan dengan 30 sama dengan 900. Jadi akar dari titik-titik ini adalah 900 ya. Yang E, akar titik-titiknya adalah 576. Oke. Nah, untuk yang nomor 14, jalannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada akar 81 sama dengan 9. Mengapa dia 9? Karena 9 dikalikan dengan 9 sama dengan 81. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang B-nya, 169 akar kuadratnya itu berapa ya? Nah, pertama-tama kita dapat menghitung angka satunya terlebih dahulu. Jadi kalau dihitung menjadi 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Jadi kita hitung angka pertamanya dulu. Lalu kita lanjutkan dengan angka yang keduanya ya. Menjadi sisanya ini 69 itu angka yang di atas ini 1 dikalikan dengan 1. Namun di angka bawahnya dijumlahkan anak-anak. Jadi angka 1 ditambahkan dengan angka 1 sama dengan angka 2 di sini. Lalu yang 3 ini dikosongkan dulu. Jadi 2 berapa dikalikan dengan berapa sama dengan 69 ini. Jadi jawabannya adalah 23 dikalikan dengan 3 sama dengan 69 sama dengan 13 ya anak-anak, jadinya jawabannya. Oke. Jadi mengikuti dengan tanda-tanda yang warna biru ini ya. Dia untuk yang C juga sama anak-anak, jadi perhitungannya juga sama. Jadi jawabannya adalah 17. Merupakan penjabaran dari 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Lalu dikurangkan menjadi 189. Lalu 1 ditambahkan dengan 1 sama dengan 2. Dikosongkan dulu angkanya, dikalikan dengan angka berapa? Yang hasilnya itu menjadi 189. Kita dapat menemukan angka di sini adalah angka 7 yang merupakan perkalian dari 27 dikalikan dengan 7 sama dengan 189. Jadi hasil akhirnya dari akar pangkat 2 289 ini adalah 17 ya anak-anak. Nah, untuk yang D-nya sama dengan 400, akar dari 400 sama dengan berapa? Pertama-tama kita hitung dulu angka 4-nya. Akar 4 ini merupakan berapa dikali berapa sama dengan 4. Jadi, merupakan perkalian 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Lalu, 2 ditambahkan dengan 2. Itu langkah yang keduanya ya. Lalu angka 00-nya ini dikosongkan juga terlebih dahulu. Lalu kita bisa menebak dari angka di bawah ini yang hasilnya menjadi 0, yaitu 40 dikalikan dengan 0 sama dengan 0 juga ya anak-anak. Jadi
hasil akhirnya adalah 2 dan 0. 20 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan 576. Akar dari 576 sama dengan berapa ya? Kemudian kita hitung. Angka 2-nya yang terdekat dengan angka 5 ini berapa? Kalau 1 kan kejauhan, jadi angkanya 2. Dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Lalu sisanya 176 nih. Lalu 2 ditambahkan dengan 2 sama dengan 4. Lalu yang angkanya ini dikosongkan dulu. Jadi 4 titik-titik dikalikan dengan titik-titik sama dengan 176. Itu 40 berapa dikalikan dengan berapa sama dengan 176. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Nah, kemudian ini yang F-nya. Akar dari 1225 sama dengan berapa ya? Jadi yang angka yang terdekat dengan 12 ini berapa? Seperti itu. Angka yang terbesar aja ya anak-anak. Jadi angkanya 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Lalu jika dikurangkan menjadi 325. Lalu kita tambahkan nih angka 3-nya. Angka 3 ditambahkan dengan angka 3 sama dengan 6. Titik-titik dikalikan dengan titik-titik sama dengan 325. Seperti itu ya. Lalu kita bisa menebaknya dengan cara kita kalikan, mungkin satu per satu boleh. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 65 dikalikan dengan 5 sama dengan 325. Oke. Sehingga hasil akhirnya menjadi 35 ya anak-anak untuk jawabannya. Oke, ini untuk jawaban nomor 15-nya. Yang merupakan yang A. Akar pangkat 2 dari 121 ditambahkan dengan akar pangkat 2 dari 81 sama dengan 11 ditambahkan dengan 9 sama dengan 20. Kita hitung dari sebelah kiri dulu ya anak-anak, lalu kita hitung dari sebelah kanannya. Oke? Kemudian ditambahkan. Berikutnya yang B adalah akar pangkat 2 dari 225 ditambahkan dengan 5 pangkat 2 sama dengan 15 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 5 sama dengan 15 ditambahkan dengan 25 sama dengan 40 ya. Kemudian yang C-nya 10 pangkat 2 dikurangkan dengan akar pangkat 2 dari 400 sama dengan 10 dikalikan dengan 10 dikurangkan dengan 20 sama dengan 100 dikurangkan dengan 20 sama dengan 80. Yeay, siapa yang menjawab dengan benar? Selamat ya anak-anak. Yang masih belum tepat, tetap semangat dan pasti bisa dalam mengerjakan soal-soalnya ini. Oke, anak-anak? Jika diperhatikan dengan baik, oke? Nah, yang D-nya, akar dari 625, pangkat 2 ya, dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 4. Sama dengan 25 dikalikan dengan 2, sama dengan 50. Kita lanjutkan dengan yang E. Akar pangkat 2 dari 400 dikurangkan dengan 2, lalu dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 25, sama dengan 20 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan 5, sama dengan
20 dikurangkan dengan 10 sama dengan 10 ya. Lalu yang F-nya, akar pangkat 2 dari 2500 dikurangkan dengan 5 pangkat 2 ditambahkan dengan 4 pangkat 2 sama dengan 50 dikurangkan dengan 5 dikalikan dengan 5 lalu ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 4. Oke, sama dengan 50 dikurangkan dengan 25 ditambahkan dengan 16 sama dengan 50 dikurangkan dengan 41 sama dengan 9 ya anak-anak. Lalu kita lanjutkan dengan soal nomor 16. Yang soalnya itu adalah 15 pangkat 2 ditambahkan dengan akar pangkat 2 dari 121 lalu dikurangkan dengan 8 pangkat 2 sama dengan 225 ditambahkan dengan 11 lalu kita kurangkan nih dengan 8 pangkat 2-nya yang merupakan 8 dikalikan dengan 8 sama dengan 225 ditambahkan dengan 11 lalu kita kurangkan dengan 64 sama dengan 172 ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan yang B-nya, yaitu 3 pangkat 2 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 100, lalu dikurangkan dengan akar pangkat 2 dari 625. Sama dengan 3 dikalikan dengan 3, lalu dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 100 ini tadi, yang menjadi 10. Lalu dikurangkan dengan akar pangkat 2 dari 625 menjadi 25 sama dengan 9 dikalikan dengan 10 lalu dikurangkan dengan 25 sama dengan 90 dikurangkan dengan 25 sama dengan 65 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang C-nya. 6 pangkat 2 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 400 lalu kita tambahkan dengan akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 6 dikalikan dengan 6, lalu dikalikan dengan 20 ditambahkan dengan 8. Jadi sama dengan, yang di dalam kurung ini dihitung terlebih dahulu ya. Jadi sama dengan 36 dikalikan dengan 28 sama dengan 1008. Oke anak-anak, diurutkan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu, lalu kita kalikan seperti itu ya. Kemudian yang D-nya, akar pangkat 2 dari 625 sama dibagi dengan 3 pangkat 2 dikurangkan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 25 yang merupakan akar pangkat 2 dari 625 lalu kita bagikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 25 dibagi dengan 9 dikurang 4 sama dengan 25 dibagikan dengan 5 sama dengan 5 ya. Kemudian yang E-nya, akar dari 400 ditambahkan dengan 12 pangkat 2 lalu dibagikan dengan 6 sama dengan 20 ditambahkan dengan 12 dikalikan dengan 12 lalu dibagikan dengan 6 sama dengan 20 ditambahkan dengan 144 lalu dibagikan dengan 6 sama dengan 20 ditambahkan dengan 24 sama dengan 44 ya. Kemudian yang F-nya nih, hasil dari operasi hitung 252 dikurangkan dengan akar dari 169 lalu dikalikan dengan 3 pangkat 2
lalu ditambahkan dengan akar pangkat 2 dari 144. Sama dengan 252 dikurangkan dengan 13, lalu dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3, lalu ditambahkan dengan 12. Sama dengan 252 dikurangkan dengan 13, lalu dikalikan dengan 9, lalu ditambahkan dengan 12. Sama dengan 252 dikurangkan dengan 117, lalu ditambahkan dengan 12, sama dengan 135 ditambahkan dengan 12, sama dengan 147 ya. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 17 yang diketahuinya. Aku adalah sebuah bilangan 2 angka. Kemudian, jika aku dipangkatkan dengan 2, lalu ditambahkan dengan bilangan 100, hasilnya menjadi 26 pangkat 2. Ditanya, maka berapakah bilangan yang dimaksudkan dari aku tersebut? Ibu ulangi sekali lagi, maka bilangan berapakah yang dimaksudkan dari aku tersebut? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jawabannya adalah 26 dipangkatkan dengan 2 terlebih dahulu saja ya. Menjadi 26 dikalikan dengan 26 sama dengan 676. Lalu, kemudian cara mudahnya adalah 676 dikurangkan dengan 100 tadi sama dengan 576. Lalu 576 ini merupakan akar pangkat 2 dari berapa ya, anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya? Ditutup dulu deh ininya, slide-nya. Halaman ini ditutup, lalu ditebak berapa? Oke, sama dengan 24 dikalikan dengan 24. Sama dengan 24 pangkat 2 ya. Jadi, bilangan yang dimaksudkan dari aku tersebut adalah bilangan 24 ya anak-anak. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 18-nya. Diketahui, Dimas memiliki 2 lembar kertas yang berbentuk persegi dengan luas yang berbeda. Dalam arti tidak sama ya. Kertas yang pertama memiliki panjang sisinya 12 cm, sedangkan kertas yang kedua memiliki panjang sisinya itu sebesar 15 cm. Kemudian ditanya, berapa sentimeter pangkat 2 kah selisih luas dari kedua kertas yang dimiliki oleh Dimas tersebut? Oke, kita lanjutkan dengan jawabannya ya. Ibu akan menjawabnya terlebih dahulu, baru setelah itu Ibu akan memberikan soal untuk anak-anak untuk dijawab. Ini nilainya sebagai tugas ataupun sebagai ulangan. Oke, anak-anak, semangat ya, tetap semangat. Anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini jawabannya. Jadi, anak-anak memperhatikan terlebih dahulu. Jadi, setelah itu baru anak-anak mengerjakan soal yang Ibu berikan kembali. Oke? Nah, luas dari kertas yang pertama sama dengan L sama dengan, luas itu disebut juga dengan L. Jadi sama dengan
sisi dikalikan dengan sisi, atau bisa juga disebutkan dengan S dikalikan dengan S, sama dengan 12 cm dikalikan dengan 12 cm sama dengan 144 cm pangkat 2. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan luas dari kertas yang kedua. L sama dengan sisi dikalikan dengan sisi, atau S dikalikan dengan S. Sama dengan 15 cm dikalikan dengan 15 cm, sama dengan 225 cm pangkat 2. Maka, luas dari kertas yang kedua dikurangi dengan luas dari kertas yang pertama. Menjadi 15 pangkat 2 dikurangkan dengan 12 pangkat 2 sama dengan 225 cm pangkat 2 dikurangkan dengan 144 cm pangkat 2 sama dengan 81 cm pangkat 2. Jadi, selisih luas dari kedua kertas yang dimiliki oleh Dimas tersebut adalah dikurangkan ya anak-anak. Dari kertas yang kedua dikurangkan dengan kertas yang pertama. Oke? Karena lebih besar kertas yang kedua dibandingkan dengan kertas yang pertama. Menjadi 81 cm pangkat 2 ya, yang merupakan penjabaran dari 15 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2 sama dengan 225 cm pangkat 2, lalu kita kurangkan dengan 144 cm pangkat 2 sama dengan 81 cm pangkat 2 ya. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 19-nya. Diketahui lantai sebuah ruangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 9 meter. Lalu, lantai tersebut akan dipasangi keramik berbentuk persegi yang memiliki panjang sisinya itu 30 cm. Ditanya, berapa banyak keramikkah yang diperlukan di dalam ruangan tersebut? Nah, jawabannya, panjang dari lantai sebuah ruangan sama dengan itu 9 meter kan? Lalu kita hitung dalam bentuk sentimeternya sama dengan 9 dikalikan dengan 100 cm sama dengan 900 cm. Baiklah, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti setelah ini baru boleh bertanya. Oke? Oke, jadi kesimpulannya, banyaknya keramik yang diperlukan di dalam ruangan tersebut adalah 900 cm dibagikan dengan 30 cm sama dengan 30 keramik. Untuk soal nomor 20-nya, diketahui Pak Budi memiliki sawah yang berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 meter. Kemudian, tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp1 juta per meter pangkat 2. Ditanya, berapa rupiahkah total dari harga jual tanah tersebut? Jika anak-anak ada yang tahu jawabannya, boleh langsung ditulis di kolom chatnya ya, atau tunjuk tangan seperti itu, oke? Dengan mengatakan bu, oke? Seperti itu.
Jawabannya yaitu, Ibu akan menjawabnya terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, luas sama dengan M pangkat 2 sama dengan sisi dikalikan dengan sisi. Nama lainnya adalah S dikalikan dengan S. Sama dengan 25 dikalikan dengan 25. Sama dengan 625 meter pangkat 2. Harga jual dari tanah itu sama dengan 1 juta rupiah per meter pangkat 2. Maka total dari harga jual tanah tersebut menjadi 1 juta dikalikan dengan 625. Sama-sama dikalikan M pangkat 2. Sama dengan 625 juta rupiah. Oke, anak-anak. Itu harga jual dari tanah secara keseluruhannya. Kemudian kita lanjutkan dengan soal nomor 21-nya. Diketahui keenam sisi dari sebuah kardus berbentuk persegi dengan panjang sisinya 35 cm. Ditanyanya, berapa cm pangkat 2-kah luas dari seluruh sisi kardus tersebut? Nah, jawabannya adalah S sama dengan 35 cm. S itu adalah sisi ya. Lalu luas dari satu sisi sebuah kardus sama dengan sisi dikalikan dengan sisi sama dengan L sama dengan luas 35 cm dikalikan dengan 35 cm sama dengan 1225 cm pangkat 2. Oke, atau disebutkan juga dengan 1225 cm pangkat 2. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kesimpulannya, luas dari seluruh sisi kardus tersebut menjadi 1225 cm pangkat 2 dikalikan dengan 6 sama dengan 7350 cm pangkat 2 ya. Nah, Ibu kira materinya sampai di sini dulu anak-anak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom chatnya ya anak-anak. Atau kalau mau ditanyakannya nanti, boleh kirim pesan sama ibu juga ya melalui WhatsApp. Oke anak-anak? Nah, bagaimana materinya sejauh ini anak-anak? Mudah-mudahan materi ini dapat membawa manfaat yang baik ya untuk bisa menjawab soal-soal latihannya, menjawab soal-soal ulangannya dengan baik. Oke, nanti Ibu akan memberikan juga materinya melalui email ataupun melalui WhatsApp juga. Oke anak-anak? Nah, setelah ini akan ada soal latihan. Soal ini merupakan soal ulangan juga ya anak-anak. Jika anak-anak dapat menjawabnya dengan cepat dan mengumpulkannya duluan, akan mendapatkan extra point ya anak-anak. Oke? Nah, Ibu kira materinya sampai di sini dulu ya. Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya diakhiri dengan doa juga anak-anak, karena tadi kan di awal sudah diawali dengan berdoa juga. Nah, alangkah baiknya di akhir pertemuan ini kita akhiri dengan berdoa juga. Oke anak-anak? Nah, doa akan dipimpin secara agamanya masing-masing.
sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yeay. Bagaimana anak-anak pelajarannya? Menyenangkan kan? Mudah-mudahan menyenangkan ya anak-anak dan bermanfaat juga. Dan tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan ibu, oke? Semoga anak-anak sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap tinggal di rumah ya sebaiknya untuk menjaga agar tidak terkena virusnya, oke? Virus COVID-19-nya, oke? Nah, terima kasih banyak anak-anak untuk akhir kata karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Nah, jangan lupa tetap melakukan doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal latihannya, soal ulangannya, maupun tetap belajar di rumah ya. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti untuk absennya, Ibu akan kirim juga melalui WhatsApp. Boleh diisi melalui Google Form itu, boleh juga dikirimkan melalui WhatsApp ya anak-anak. Oke? Untuk soal latihannya juga demikian. Ibu akan kirimkan Google Form-nya. Namun jika anak-anak ingin mengirimkannya secara langsung kepada Ibu melalui WhatsApp, juga boleh ya, dipersilahkan. Oke? Nah, oke, Ibu rasa pelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Yeay, cheers! Have a nice day ya anak-anak. Have a good day. Sampai jumpa lagi ya anak-anak di pertemuan selanjutnya. Dadah anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat ya, dan tetap kerjakan soal latihannya. Jika ada kendala, boleh langsung kirim pesan saja ya kepada Ibu melalui WhatsApp. Oke anak-anak, jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada Ibu. Oke? Terima kasih anak-anak, terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan, karena sudah mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan video ini, ataupun menyediakan waktunya untuk mengikuti kelas yang Ibu berikan pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak? Oke, kali ini Ibu akan akhiri pelajarannya. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Tetap jaga kesehatannya dan have a good day. Dadah anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Yeay. Cheers. Bye-bye.